Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, supaya apa yang kita pelajari mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dulu ya anak-anak. Ya, siapa yang mau memimpin doanya? Anak-anak Ibu? Kami, Bu. Coba Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Artinya, Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Pada hari ini, materi kita mengenai pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6, pertemuan ketiga. Mengenai judulnya Ketika Bumi Berhenti Berputar, yang judul kecilnya Tanda-tanda Hari Akhir. Sebelum kita memasuki pada materi kita, Ibu akan menanyakan pembelajaran kita yang kemarin ya. Masih ingat anak-anak? Apa Masih, pelajaran Bu. kita? Ya, apa judulnya anak-anak? Kemarin? Tentang hari kiamat, Bu. Ya, tentang hari kiamat, macam-macam hari akhir. Dan pada hari ini kita masuki kepada yang ketiga pelajaran kita, tanda-tanda hari akhir. Ya, sebelum kita lanjut kepada materi kita, Ibu akan mengabsen kalian dulu. Nampaknya sudah Ibu perhatikan, kalian hadir semua ya. Hadir semua Iya, Bu. kan? Ya. Hadir, Bu. Ya, semuanya hadir. Dan juga Ibu perhatikan kalian rapi semua, bersih semua, duduknya sudah rapi. Walaupun kita berjauhan ya, tapi juga perlu kerapian. Dan juga perlu kita jaga kebersihan. Karena kalau kita bersih, penyakit juga tidak mau datang kepada kita. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan apa tujuan pelajaran kita pada hari ini. Tujuannya adalah supaya kalian mengetahui tanda-tanda hari akhir. Dan juga yang kedua, tujuan pembelajaran kita supaya kalian dapat menjelaskan tanda-tanda hari akhir. Dan yang ketiga, supaya anak-anak Ibu dapat menjelaskan isi kandungan surat Al-A'raf 187. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan sekarang kita masuki kepada pembelajaran kita ya. Sebelumnya semangat ya anak-anak ya. Iya, Bu. Semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perhatikan ya di depan kalian. Nampak? Pak, Bu. Ya, itulah Nampak, Bu. materi pembelajaran kita pada hari ini, tanda-tanda hari akhir. Suatu peristiwa paling menakutkan bagi seluruh makhluk yang hidup di alam semesta. Pasalnya, saat kiamat tiba, maka seluruh alam semesta berserta isinya akan hancur lebur tanpa sisa, sehingga tidak ada lagi kehidupan di alam semesta setelah peristiwa maha dahsyat ini terjadi. Tanda-tanda kiamat telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW tanda-tanda hari kiamat tersebut anak-anak. Coba kalian perhatikan tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi di depan kalian nih. Ya. Tanda-tanda hari kiamat yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Coba kita perhatikan kan, itu kan foto apa anak-anak? Ulama, Bu. Iya, foto-foto ulama. Contohnya ya, Syekh Mudawali Al-Khalidi. Juga anak-anaknya sudah menjadi ulama besar, masih muda sudah dipanggil oleh Allah. Itulah suatu tanda kiamat. Yang kedua juga, ilmu agama dianggap tidak penting. Itu juga contoh tanda hari kiamat. Ilmu agama itu dianggap tidak penting, tidak perlu.
Disepelekan saja. Walaupun didengar sudah azan, tapi orang sibuk dengan handphone, sibuk dengan HP. Itu namanya tanda-tanda hari kiamat. Yang ketiga, coba kalian perhatikan, apa tuh gambar yang ketiga? Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Itu orang berkelahi, bertengkar, sesama saudara bertengkar. Itulah tanda-tanda hari kiamat yang dijelaskan oleh Nabi kita. Yang keempat lagi, tanda-tanda hari kiamat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Kalian lihat di gambarnya. Ada yang ada perempuan yang merubah kodratnya menjadi laki-laki. Sebaliknya ada laki-laki yang merubah kodratnya menjadi perempuan. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tidak boleh kita selaku manusia itu merubah kodrat. Apa yang telah diberikan Allah itu kita syukuri. Itu tanda hari kiamat anak-anak. Yang kelima, coba kalian lihat. Coba baca yang limanya apa nak? Tanda-tanda hari kiamat. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Coba sering kita lihat di TV kan, permusuhan antara perang saudara. Contohnya juga di Palestina tuh tidak berhentinya perang. Itu juga termasuk tanda-tanda hari akhir. Yang keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Juga tentang minuman keras, padahal dilarang tapi tetap diproduksi. Itulah tanda-tandanya hari kiamat itu sudah dekat. Yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Itu ada juga kejadiannya di Jawa. Ada yang mengaku dia sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Itu jangan kita percaya anak-anak. Nabi kita 25 orang. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Setelah itu tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Yang kedelapan, munculnya kabut dukan. Pernah anak-anak dengar? Itu di dalam Al-Quran dijelaskan anak-anak. Ini kan tanda-tanda hari kiamat ini yang di dalam Al-Quran dan dalam hadis ibu gabungkan. Munculnya kabut dukan. Yang nomor 9 tanda-tanda hari kiamat tadi, munculnya Dajjal. Coba kalian lihat yang ke-10, munculnya Dabbah keempat. Itulah tanda-tanda hari kiamat. 11 lagi, terbitnya matahari dari barat. Ketika tandanya hari kiamat nanti, matahari itu bukan sebelah timur keluarnya, tapi sebelah barat. 12, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Begitu. Coba kalian lihat gambarnya. Yang ke-13, apa tuh? Yulizar? Munculnya Isa. Munculnya Isa bil Maryam. Itu juga tanda-tandanya hari kiamat. Loyo-loyo kali anak ibu. Bagaimana, semangatlah. Iya, Bu. Yang 14 ini adalah, coba kalian perhatikan gambar apa anak-anak? Gambar apa itu? Gambar apa? Bulan, Bu ya? Gerhana, Bu. Gerhana. Biasanya kita kejadian gerhana cuma satu tempat aja kan kalau kita lihat. Tapi ini terjadinya di tiga tempat. Adanya 3 gerhana di timur, adanya gerhana di barat, adanya gerhana di Jazirah Arab. Ketika datangnya kiamat nanti terjadi 3 gerhana. Begitu mengerikan anak-anak. Yang ke-17 yang terakhir itu tanda-tanda hari kiamat, adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian mengiringi manusia menuju tempat berkumpul. Itulah tanda-tanda hari kiamat tadi. Dan sekarang coba kalian perhatikan ayat mengenai hari kiamat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf 187 tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Coba dibaca, Rina.
Rina anak Iya, Ibu. Bu. Ya, coba dibaca surat Al-A'raf. Sebentar, Bu. Ya. Anak Ibu bagus sekali suaranya ya. Iya, Bu. Saya baca, Bu. Kalian dengar semua ya, kalian yang membacanya. Jangan ada yang Baik, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal ardh la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka annaka hafiyun anha qul innama ilmuha 'indallahi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Bagus anak Ibu. Kalian Yulizar, Iin, contoh ya, seperti teman kalian Rina itu membacanya bagus, merdu sekali. Ya, hilang lelah Ibu. Sekarang Ibu akan membaca artinya. Artinya dari ayat yang telah dibaca oleh kawan kalian tadi. Nah, coba didengar baik-baik ya, jangan ketawa lagi ya. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Itu adalah arti dari surat Al-A'raf 187 tadi anak-anak. Berarti nanti di hari kiamat nanti huru hara kita itu sangat mengerikan, sangat menyakitkan. Jadi perbanyaklah amalan-amalan kita di dunia. Berbanyak sedekah, banyak mengaji, patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, ya, salat sunat. Itu amalan-amalan yang sangat bagus kita kerjakan supaya kita di hari kiamat nanti terhindar dari siksa api neraka. Semangat anak-anak. Semangat, Dengan adanya tanda-tanda yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW mengenai datangnya hari kiamat menjadi pengingat bagi manusia untuk memperbaiki diri dengan menggiatkan ibadah dan amal saleh, menjadi pengingat untuk harus meminta ampunan dan perlindungan dan lain sebagainya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita selaku hamba Allah banyak bersyukur kepada Allah dan kita selalu berbuat amalan yang baik. Seperti Ibu jelaskan tadi, kita banyak salawat kepada Rasulullah, berbanyak sedekah, menyantuni anak yatim, fakir miskin, supaya kita masuk ke dalam surga. Amin. Kesimpulan dari pembelajaran kita tadi dapat kita simpulkan yaitu: 1. Memperkuat keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendorong manusia untuk selalu meningkatkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rela berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. 4. Menyempurnakan iman kita. Sebelumnya ya, ini ada pertanyaan dari Ibu. Sebenarnya ini Ibu memakai kelompok, kegiatan kita pakai kelompok, tapi berhubung kita belajar daring, kita tidak berkumpul ya. Jadi Ibu bagi aja LKPD-nya dan kalian kerjakan di rumah ya anak-anak. LKPD-nya, soalnya Ibu kirim melalui WA, lalu kalian nanti Ibu kutip ya jawabannya. Soalnya Ibu kutip ke rumah-rumah kalian. Coba didengar pertanyaannya ya. Untuk kelompok 1, sebutkan 4 tanda-tanda hari akhir. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2B, dalam surat apa tanda-tanda hari akhir dijelaskan? Itu untuk kelompok B. Untuk kelompok C, jelaskan isi kandungan Quran surat Al-A'raf 187. Itu anak-anak dikerjakan di rumah ya. Udah siap, nanti Ibu yang ke rumah kalian mengambil hasil kerja kalian ya. Anak-anak Ibu, bagaimana anak-anak Ibu? Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Mengerti, alhamdulillah. Soalnya jangan lupa anak-anak ya. Iya, Bu, siap. Ya. Diulang-ulang ya anak ya. Apa yang telah Ibu berikan tadi, tolong diulang di rumah ya. Dibaca-baca anak ya. Ya anak ya. Kalau kalian sudah mengerti, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh.